Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan kisah penuh haru ini, mari bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mendorong seorang wanita muda, janda beranak satu, meninggalkan tanah kelahirannya untuk menjadi pembantu rumah tangga di negeri gurun? Dan bagaimana jika cinta, nafsu, dan tekanan budaya bertabrakan dalam satu rumah mewah? Jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak tertinggal cerita. Namanya Rahma. Usianya baru 26 tahun, namun hidupnya telah dilalui dengan rasa kehilangan yang mungkin belum sanggup ditanggung oleh perempuan seusianya. Ia tumbuh di kaki Gunung Cakrabuana, di sebuah desa kecil di Sumedang, Jawa Barat. Kedua orang tuanya adalah petani sederhana. Ayahnya telah lama meninggal karena jatuh dari pohon kopi saat ia masih SMP. Sejak itu, ibunya menjadi tulang punggung keluarga, menjual sayuran dari ladang kecil di belakang rumah mereka. Rahma menikah di usia muda, belum genap 20. Suaminya, Raka, adalah sopir angkot jurusan Tanjung Sari, Sumedang. Mereka hidup sederhana, namun penuh cinta. Namun takdir berkata lain. 2 tahun setelah menikah, Raka mengalami kecelakaan saat mengantar penumpang keluar kota. Mobilnya tergelincir di tanjakan Cadas Pangeran dan terjun ke jurang. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Sejak itu, Rahma menjadi janda dengan satu anak laki-laki yang baru berusia 1 tahun. Hari-harinya diisi dengan menjahit baju di rumah, membantu ibunya di ladang, dan merawat anaknya yang bernama Dika. Namun, penghasilan dari jahitan dan sayur mayur tidak cukup. Seringkali, mereka hanya makan nasi dengan garam atau tempe sisa dari tetangga. Sampai suatu malam, seorang teman lama datang membawa kabar. "Rahma, kamu cantik, masih muda, kenapa nggak coba ke Arab? Gajinya besar, bisa kirim buat Dika dan ibu juga," katanya. Rahma menggeleng. "Aku takut, belum pernah jauh dari rumah." Namun, malam itu ia merenung. Anak kecilnya sedang tidur meringkuk di atas tikar. Ibu Rahma batuk keras dari dapur. Hatinya hancur. 2 minggu kemudian, Rahma menandatangani kontrak. Ia resmi menjadi calon pekerja migran Indonesia untuk penempatan di Riyadh, Arab Saudi. Di bandara, ia mencium kening anaknya, menahan air mata. "Ibu pergi cari uang buat kamu. Dika, maafkan kalau nanti ibu lama nggak pulang." Pesawat menembus langit malam. Dari jendela kecil, Rahma menatap lampu kota yang semakin jauh. Ia merasa seperti sedang melarikan diri dari hidupnya sendiri. Setelah transit panjang di Jeddah, Rahma akhirnya tiba di Riyadh. Udara panas langsung menyergap wajahnya. Ia dijemput oleh agen, lalu dibawa ke rumah besar bertingkat 3 di distrik elit pinggiran kota. Rumah itu milik keluarga Al-Hazim. Di dalam rumah tinggal seorang pria bernama Faiz, ibunya yang sudah renta, serta 2 anak laki-laki yang masih kecil. "Namamu Rahma?" tanya Faiz dalam bahasa Indonesia terbata-bata. Rahma mengangguk. "Ya, Tuan." Faiz bukan pria yang kasar. Justru, ia terkesan tenang dan sopan. Ia duda beranak 2, dan mengelola bisnis properti di kota. Sang ibu, Umi Salmah, adalah wanita tua yang lebih banyak menghabiskan waktu di kursi roda, membaca Al-Quran. Hari-hari awal, Rahma menjalani tugasnya dengan patuh. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, mencuci pakaian, memandikan anak-anak. Ia tidak banyak bicara, hanya menjawab jika ditanya. Faiz mulai memperhatikannya diam-diam. Ketika Rahma sedang menjemur baju, pandangannya menyapu lekuk tubuh perempuan itu yang tertutup gamis panjang. Ketika Rahma tertidur di ruang tamu, kepala menyandar ke sofa karena kelelahan, Faiz mendekat lalu pergi tanpa suara. Ia menyukai ketenangan Rahma. Tubuhnya yang mungil, wajahnya yang polos tanpa polesan. Namun perhatian itu lambat laun berubah menjadi sesuatu yang tidak semestinya. Malam-malam berikutnya, Faiz sering memanggil Rahma ke ruang kerja untuk alasan sepele. Kadang hanya minta dibuatkan teh, kadang sekadar menanyakan kabar ibunya. Rahma mulai merasa tidak nyaman, tapi tidak bisa menolak. Ia hanya seorang pembantu. Tidak punya hak banyak bicara di rumah orang.
Ia tak tahu bahwa tatapan yang ditahannya setiap hari akan membawa badai besar dalam hidupnya. Waktu berlalu. 3 bulan telah Rahma lalui di rumah besar itu. Rutinitasnya nyaris tak berubah. Namun, sesuatu di rumah itu mulai terasa berbeda. Sunyi yang dulu menenangkan, kini terasa mencekam. Faiz semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengan Rahma. Saat anak-anak sedang bermain dan ibunya tidur siang, Faiz kerap muncul di dapur, bersandar di ambang pintu. "Rahma, kamu tidak lelah kerja terus? Sini, duduk sebentar." Rahma menunduk, tetap melanjutkan mengupas kentang. "Saya tidak apa-apa, Tuan. Sudah terbiasa." Faiz tersenyum, tapi sorot matanya bukan senyum biasa. Ia melihat Rahma seperti bukan lagi seorang pembantu. Ada hasrat yang perlahan tumbuh dari kekaguman. Dan hasrat itu kian lama tak bisa disembunyikan. Rahma mulai merasa gelisah. Ia perhatikan, setiap langkahnya seolah diawasi. Setiap gerak tubuhnya, selalu ada mata yang menatap. Suatu pagi, saat sedang menyuapi Umi Salmah, sang ibu menatap Rahma dalam-dalam. "Rahma, kau anak baik. Tapi aku tahu tatapan anakku padamu sudah tidak seperti dulu." Rahma tersentak. Sendok di tangannya hampir terjatuh. "Maaf, Umi, saya tidak mengerti." Faiz itu lelaki. Tapi dia juga ayah. Ia pernah kehilangan istri. Jangan buat dia kehilangan akal. Rahma mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, ia justru merasa makin takut. Bukan takut pada Faiz, tapi takut pada dirinya sendiri. Karena ia tak tahu harus melindungi dirinya dengan cara apa di negeri orang. Suatu malam, Rahma sedang memasak sup ayam untuk makan malam. Ia sendirian di dapur, mengenakan baju gamis sederhana dan jilbab warna coklat susu. Faiz masuk diam-diam, lalu berdiri tepat di belakangnya. Aromanya enak sekali. "Kamu pasti pandai memasak juga di rumah." Rahma tersentak. "Iya, Tuan. Masakan kampung, tidak mewah." Faiz tertawa kecil, lalu mendekat, terlalu dekat. "Aku suka masakan kampung. Termasuk orangnya." Rahma merinding. Ia langsung mengambil mangkuk dan berlalu menuju ruang makan. Tapi sebelum ia keluar, Faiz menahan lengannya sebentar. "Kalau kamu butuh sesuatu, apapun bilang ke aku." Rahma tersenyum kaku. "Iya, Tuan." Malam-malam selanjutnya, Rahma tak bisa tidur nyenyak. Ia mulai mengganjal pintu kamarnya dengan koper dan kursi. Ia takut. Bukan karena ada bukti Faiz akan berbuat jahat, tapi karena intuisi perempuannya mengatakan, bahaya itu sudah sangat dekat. Ia mencoba menulis surat kepada agen yang menempatkannya. Tapi surat itu disobeknya sendiri. "Kalau aku mengadu, bisa jadi aku malah dipulangkan. Lalu bagaimana nasib ibuku dan Dika?" Rahma memilih diam. Seperti ribuan perempuan Indonesia di negeri asing yang lebih memilih menanggung luka sendiri, demi keluarga yang mereka cintai. Setiap malam, sebelum tidur, Rahma selalu membuka album foto kecil berisi gambar anaknya, Dika. Foto itu sudah mulai usang, warnanya pudar, tapi senyum Dika di dalam gambar itu selalu membuat Rahma kuat. "Anakku, sabar ya. Ibu di sini cari uang untuk masa depanmu." Ia mencium foto itu, lalu memeluknya seperti memeluk anaknya sendiri. Tapi malam itu, tangisnya lebih lama dari biasanya. Hari itu, rumah sedang sepi. Anak-anak dibawa Faiz ke taman bersama sopir. Umi Salmah tidur di kamarnya. Rahma sedang menyedot debu di ruang tamu. Ia jongkok sambil mengangkat karpet. Gamisnya sedikit tersingkap tanpa sengaja. Faiz muncul diam-diam dari tangga atas. Ia berdiri lama, memandang. Tidak berkata apa-apa. Hanya memandang, dalam diam. Rahma tidak menyadari. Tapi hati Faiz telah memutuskan sesuatu hari itu. Keinginan yang selama ini ditahannya, harus ia wujudkan. Malam itu, Rahma duduk di balkon belakang. Angin gurun berhembus pelan. Ia menatap langit Riyadh yang bertabur bintang. "Aku ingin pulang," bisiknya. "Tapi aku belum bisa. Uangku belum cukup. Dika masih butuh susu. Ibu butuh obat."
Matanya berkaca-kaca. Ia ingin percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu seseorang sedang memerhatikannya. Seseorang yang tak seharusnya jatuh cinta padanya. Dan cinta itu bukan cinta yang suci. Beberapa hari berikutnya, Rahma diminta membersihkan kamar mandi lantai atas. Biasanya kamar itu jarang digunakan. Tapi hari itu, Faiz yang memintanya langsung. Rahma tidak menaruh curiga. Ia membawa alat pel dan sabun. Lalu naik sendirian. Saat ia menunduk mencuci lantai, suara pintu mendadak tertutup di belakangnya, dan dikunci dari luar. Suara langkah kaki mendekat. Perlahan. Dan saat ia menoleh, disitulah semuanya dimulai. Kamar mandi lantai 3 itu sangat berbeda dari yang lain. Lebih mewah, jarang digunakan, dan menghadap taman belakang rumah. Biasanya dikunci, tapi hari itu Faiz sendiri yang menyerahkan kunci pada Rahma. Rahma, bersihkan kamar mandi di atas. Besok ada tamu dari Jeddah, ucapnya sambil tersenyum datar. Rahma hanya mengangguk, menunduk tanpa curiga. Tangga-tangga marmer rumah besar itu berderit pelan saat Rahma menaikinya. Ia membawa ember kecil, lap, dan cairan pembersih. Sesampainya di kamar mandi, ia membuka pintu perlahan, lalu mulai bekerja. Lantai licin, namun Rahma telaten. Ia jongkok, menyikat nat keramik putih dengan sabar. Suara gesekan sikat, dan detak jam dinding jadi satu-satunya yang terdengar. Tiba-tiba, klik. Suara pintu ditutup. Lalu terkunci dari luar. Rahma menoleh cepat. Wajahnya langsung pucat. Faiz berdiri di balik kaca, lalu perlahan mendekat. Maafkan aku, Rahma, tapi aku tidak bisa menahan ini lebih lama. Rahma berdiri tergesa, memeluk tubuhnya sendiri. Tuan Ngengan, tolong buka pintunya. Aku akan menikahimu. Aku serius, Rahma. Aku mencintaimu. Tidak seperti ini caranya, jangan paksa saya. Aku tidak memaksa. Aku hanya ingin merasakanmu, sekali saja. Rahma mencoba lari, tapi tidak ada ruang. Ia terdesak ke sudut dinding. Mata Faiz gelap. Bukan lagi pria sopan seperti yang ia kenal. Rahma menangis, memohon, menggigil dalam diam. Tapi kekuatan tubuh Faiz jauh lebih besar dari tangisnya. Dan pada saat itulah, semuanya terjadi. Cepat. Diam-diam. Tanpa teriakan. Hanya suara air kran dan detak jantung yang menggema di dinding porselen mewah itu. Faiz mengenakan kembali gamisnya. Wajahnya tidak menyesal. Justru penuh kepuasan. Ia berkata pelan, aku akan bertanggung jawab. Kita akan menikah. Secara agama. Rahma hanya duduk di lantai. Basah. Hancur. Ia tidak menjawab. Tidak menatap. Tak tahu lagi harus percaya pada siapa. Setelah Faiz pergi, ia tetap di kamar mandi selama hampir 1 jam. Membasuh tubuhnya. Tapi rasa kotor itu tidak bisa hilang. Rahma tidak bicara pada siapapun. Ia tetap bekerja seperti biasa. Tapi matanya kosong, langkahnya berat. Ummi Salmah memperhatikannya diam-diam. Ia tahu ada yang berubah. Rahma, kau sakit. Rahma hanya menggeleng, lalu berlalu ke dapur. Minggu demi minggu berlalu. Rahma mulai merasa mual setiap pagi. Kepalanya pusing. Ia sering muntah, dan kehilangan nafsu makan. Hingga akhirnya, suatu malam di dapur, ia pingsan. Dokter keluarga datang memeriksa. Setelah diperiksa diam-diam, ia menatap Faiz dengan tajam. Dia hamil. Usia kandungan sekitar 5 minggu. Faiz mengangguk perlahan. Tidak kaget. Namun Ummi Salmah yang mendengar kabar itu langsung terperanjat. Astagfirullah, siapa yang melakukannya? Rahma. Rahma hanya menangis. Tidak mampu menjawab. Tapi tatapannya lurus pada Faiz. Dan sang ibu pun tahu. Malam itu, Faiz memanggil Rahma ke ruang tamu. Kita akan menikah. Secara agama. Aku sudah mengatur semua. Rahma menatap Faiz, kaget dan bingung. Tuan, saya tidak ingin. Saya ingin pulang. Ida, kau sudah membawa anakku dalam rahimmu.
Kalau kau pergi, aku bisa ditangkap. Kau tahu ini Saudi. Rahma menangis. Ia tahu Faiz benar. Perempuan asing, hamil tanpa suami, bisa dipenjara. Bahkan dideportasi tanpa ampun. Ia terjebak dan terpaksa menyerah. 2 hari kemudian, pernikahan dilangsungkan secara tertutup. Hanya Faiz, Rahma, seorang syaikh tua, dan 2 saksi dari luar kota. Tak ada gaun pengantin. Tak ada tamu. Tak ada restu dari Ummi Salmah. Rahma hanya memakai gamis polos warna putih tulang. Wajahnya tanpa senyum. Setelah akad, ia tidak dipeluk. Tidak diajak duduk bersama. Faiz langsung kembali ke ruang kerja. Dan malam itu, Rahma tidur sendirian. Di kamar kecil tempat ia biasa tidur sejak pertama datang. Dalam diam, ia kini menjadi istri. Tapi bukan istri dalam cinta. Ia adalah istri dari keputusan sepihak. Ia mengandung, tapi tidak diberi kelembutan. Ia menikah, tapi tidak dihormati. Rahma berdiri di depan cermin kamar. Tangannya menyentuh perut yang belum tampak. Ya Allah, apakah ini hukuman atau ujian? Langit Riyadh siang itu tampak buram. Angin gurun bertiup kencang dari arah utara, membawa butiran debu halus yang menempel di jendela rumah keluarga Al-Hazim. Di dalam kamar kecil di lantai 1, Rahma duduk termenung. Di pangkuannya tergeletak mushaf kecil yang belum sempat ia baca. Pikirannya kusut. Hari ini adalah hari keempat sejak akad nikah siri itu diucapkan. Sejak statusnya berubah dari pembantu menjadi istri, yang tidak diakui siapapun. Ia masih tidur di kamar pelayan. Masih bekerja dari pagi sampai malam. Tidak ada perubahan apa-apa. Faiz tidak pernah menyentuhnya lagi. Bahkan jarang berbicara. Seolah-olah, semuanya sudah selesai setiap malam. Rahma berbicara dalam hati. Kenapa aku tetap di sini? Kenapa aku tidak melarikan diri? Lalu suara lain dalam hatinya menjawab. Karena kamu membawa darah dagingmu. Karena kamu tidak punya siapa-siapa di negeri ini. Karena kamu hanya ingin anakmu lahir selamat. Malam itu, ia mencium mushaf kecilnya dan menangis tanpa suara. Ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Nama, istri, itu hanya gelar kosong. Yang ada hanya perutnya yang perlahan membesar, dan rasa takut yang tak pernah pergi. Beberapa hari kemudian, Ummi Salmah memanggil Rahma ke kamarnya. Rahma, duduklah di sini. Rahma duduk perlahan di lantai, di samping kursi roda Ummi. Kau sudah menikah dengan anakku. Tapi bagiku, pernikahan itu tidak sah. Aku tidak ridho. Kau dinikahi karena kau hamil, bukan karena dia mencintaimu. Rahma menunduk. Tangisnya tertahan. Tapi aku tak akan usir kau. Karena kau membawa cucuku. Aku hanya ingin kau tahu, hidup ini tidak adil bagi perempuan sepertimu. Maka kuatlah. Demi anakmu. Faiz berubah. Ia tidak lagi lembut. Setiap kali Rahma bicara, jawabannya singkat dan dingin. Saat Rahma meminta izin untuk periksa ke dokter kandungan, Faiz menjawab datar. Nanti. Aku sibuk sekarang. Ia mulai jarang pulang ke rumah. Lebih sering menginap di apartemennya di pusat kota. Rahma dibiarkan sendiri menghadapi perubahan tubuhnya. Tanpa perhatian, tanpa pendampingan, Rahma mencoba menulis surat untuk ibunya di kampung. Surat itu berisi kabar bohong, bahwa ia baik-baik saja, bahwa majikannya sangat baik, dan bahwa ia akan mengirim uang lebih banyak bulan depan. Tapi saat menulis bagian terakhir, tangannya gemetar. Ibu, maafkan aku. Ibu pasti akan kecewa kalau tahu. Tapi aku ingin ibu bangga padaku. Walau aku hamil di negeri orang, aku tidak akan menyerah. Surat itu tidak pernah dikirim. Ia simpan di bawah bantal. Sebagai pengingat, bahwa hidupnya adalah rahasia yang tak boleh diketahui siapapun waktu berjalan. Kandungan Rahma memasuki bulan keempat. Perutnya mulai terlihat. Pakaian rumah yang biasa ia kenakan mulai sempit. Ia terpaksa menjahit ulang gamis-gamis lamanya agar muat di tubuhnya. Tetangga mulai bertanya-tanya. Ayah anak itu siapa? Kenapa tidak pernah keluar rumah? Beberapa pelayan dari rumah sebelah mulai berbisik.
Itu pasti anak tuannya. Tapi kenapa mereka sembunyi-sembunyi? Rahma mendengar semua itu. Tapi ia tidak membalas. Ia tetap menunduk. Menelan malu sendirian. Suatu malam, Faiz datang tanpa pemberitahuan. Ia membawa tas besar dan raut wajah lelah. Aku akan pindah ke apartemen. Sementara kau di sini. Jangan keluar rumah. Jangan bicara dengan siapapun. Rahma mengerutkan dahi. Bagaimana dengan kandungan saya, Tuan? Saya butuh ke dokter. Aku akan kirim supir kalau sempat. Tapi jangan buat keributan. Banyak mata yang memperhatikan. Lalu Faiz pergi. Tanpa mencium perut Rahma. Tanpa satu kata manis. Malam itu, Rahma kembali duduk di balkon belakang. Bulan sabit tergantung di langit Riyadh. Angin malam membelai wajahnya. Tangannya menyentuh perutnya yang mulai keras. Anakku, kamu tidak salah. Tapi dunia akan menyalahkan kita. Mereka akan bilang ibumu murahan. Tapi ibu tidak ingin kamu tumbuh dalam kebohongan. Air matanya jatuh satu persatu. Tapi matanya menatap langit, seolah berbicara kepada Allah secara langsung. Keesokan harinya, Rahma memutuskan berhenti menulis surat. Ia hanya menulis doa. Ia hafalkan nama-nama Allah. Ia bisikan zikir setiap malam sambil memegang perutnya. Karena itu satu-satunya kekuatan yang tersisa padanya. Di rumah besar yang sepi, di negeri asing yang asing. Rahma belajar menjadi ibu sekaligus tahanan dari takdirnya sendiri. Perubahan tubuh Rahma semakin tampak jelas. Perutnya kini membuncit, dan setiap langkahnya terasa berat. Ia tetap bekerja seperti biasa. Menyapu lantai, mencuci pakaian, menyetrika baju anak-anak. Tapi napasnya kini lebih cepat. Pinggangnya sering nyeri. Kadang ia harus berhenti sejenak dan duduk di lantai untuk menenangkan diri. Umi Salmah memperhatikannya dari kursi roda. Rahma, kau sudah tidak bisa terus seperti ini. Kau sedang hamil. Kau harus istirahat. Rahma hanya mengangguk dan tersenyum. Tapi di hatinya, ia menangis. Kalau saya istirahat, siapa yang akan menyapu? Siapa yang akan memasak untuk anak-anak? Desas-desus mulai merebak. Beberapa pembantu dari rumah sebelah mulai membicarakannya diam-diam saat bertemu di halaman belakang saat buang sampah. Itu Rahma, perutnya udah kelihatan besar. Tapi belum pernah lihat dia jalan sama suami. Ya? Iya, katanya sih sudah nikah siri sama tuannya. Tapi diam-diam banget. Seremnya, kalau sampai ketahuan polisi Saudi bisa bahaya. Pernikahan tak terdaftar itu masalah besar di sini. Rahma mendengar percakapan itu dari jendela dapur. Telinganya panas. Tapi ia tak berani membalas. Yang bisa ia lakukan hanya kembali mencuci piring sambil menahan tangis. Suatu sore, dua pria berpakaian resmi datang ke rumah. Mereka memperkenalkan diri sebagai petugas dari Departemen Dalam Negeri yang melakukan pengecekan izin kerja dan status tempat tinggal rumah tangga asing. Rahma yang membukakan pintu. Tangannya gemetar. Maaf, kami ingin bertemu pemilik rumah. Maaf, Tuan sedang di luar kota, jawab Rahma gugup. Petugas itu memandangnya dari kepala sampai kaki. Matanya tertuju pada perut Rahma yang membuncit. Apakah kamu bekerja di sini secara resmi? Kamu terlihat hamil. Rahma hanya mengangguk. Iya, saya bekerja di sini. Sudah hampir 1 tahun. Petugas itu meninggalkan kartu nama dan pergi. Tapi ancaman itu nyata. Di Saudi, status pekerja asing yang hamil di luar pernikahan resmi bisa berujung pada deportasi, bahkan penahanan. Apalagi jika pernikahan mereka tidak tercatat di pemerintah. Malam itu, Umi memanggil Rahma masuk ke kamar. Rahma, kau harus segera bicara dengan Faiz. Pernikahan kalian tidak diakui hukum. Ini bisa berbahaya. Saya sudah bicara, Umi. Tapi dia bilang semua akan diurus. Sampai sekarang belum ada apa-apa. Kalau Faiz tak mau mengurus, aku yang akan bicara. Aku tidak akan biarkan cucuku lahir dalam aib. Rahma memeluk Umi Salmah sambil menangis. Pelukan itu adalah satu-satunya kehangatan yang ia miliki di rumah sebesar itu. Hari demi hari,
Rahma semakin tertekan. Mualnya tak kunjung hilang. Sakit punggungnya bertambah parah. Tapi yang lebih menyiksa adalah tekanan mental yang tidak pernah reda. Ia mulai menulis catatan harian untuk anak dalam kandungannya. Setiap malam, ia menulis surat di lembaran bekas kertas pembungkus. Anakku, hari ini ibu dipanggil polisi. Tapi ibu tidak bohong. Ibu bilang ibu sudah menikah. Ibu takut mereka tidak percaya. Anakku, ibu tidak ingin kamu lahir di balik jeruji. Tapi ibu juga tak tahu harus kemana. Surat-surat itu ia simpan dalam sebuah kotak plastik kecil yang ia selipkan di bawah kasurnya. Ia ingin anaknya tahu bahwa ia pernah berjuang. Rahma sempat berpikir untuk kabur. Pergi dari rumah. Mencari kantor KBRI. Meminta perlindungan. Tapi ia tahu risikonya terlalu besar. Ia bisa ditangkap di jalan jika tidak membawa dokumen lengkap. Dan Faiz tak kunjung memberi kabar. Bahkan uang bulanan untuk dikirim ke kampung pun terlambat. Rahma menatap layar ponselnya. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Ia mengetik pesan ke Faiz, tapi tak dikirim. Tuan, saya mohon. Tolong pikirkan anak ini. Kalau saya ditangkap, anak tuan juga akan menderita. Pesan itu dihapus sampai akhirnya, suatu malam, Rahma mendengar ketukan keras di pintu. 2 petugas pemerintah datang kembali. Kali ini dengan nada bicara yang lebih tegas. Kami menerima laporan bahwa ada pekerja asing di rumah ini yang hamil, tapi pernikahannya tidak terdaftar. Rahma gemetar. Ia tidak bisa berbicara. Umi Salmah datang terburu-buru dengan kursi roda. Apa maksud kalian datang malam-malam begini? Salah satu petugas menunjukkan laporan tertulis. Kami perlu melihat bukti pernikahan dan dokumen visa pekerja ini. Jika tidak bisa disediakan dalam waktu 2 hari, kami akan membawa yang bersangkutan untuk penyelidikan. Rahma menangis di sudut kamar. Di depannya, sebuah koper kecil terbuka. Ia mulai memasukkan pakaian bayinya yang sudah ia siapkan diam-diam. Sepasang kaos kaki mungil. Sebuah baju hangat. Topi bayi warna putih. Ia tidak tahu apakah akan melahirkan di rumah, di penjara, atau di pesawat saat dideportasi. Yang ia tahu hanyalah, ia harus bertahan. Sampai titik darah penghabisan. Demi anaknya. Demi harga dirinya. 2 hari berlalu sejak petugas pemerintah kembali datang. Rumah besar itu tidak lagi setenang dulu. Suasana mencekam, seolah udara penuh bisik-bisik yang tak terdengar. Rahma hampir tidak tidur. Setiap suara dari luar membuat jantungnya berpacu. Ia tidur dengan jilbab dan tas kecil berisi dokumen di bawah bantal. Perutnya sudah masuk bulan ke-7. Kadang terasa kontraksi ringan yang menyakitkan. Tapi bukan hanya fisiknya yang lelah, jiwanya jauh lebih hancur. Pagi itu, Umi Salmah masuk ke kamar Rahma dengan wajah tegas. Aku sudah bicara dengan seorang sahabat lama. Dia punya kenalan di kantor KBRI. Aku akan minta mereka bantu kau dan cucuku. Rahma tersentak. Umi, kalau saya lapor, Faiz bisa ditangkap. Saya takut. Kau lebih takut pada Faiz atau pada Allah? Anakmu tidak boleh lahir dalam ketakutan. Dan kamu tidak akan sendiri. Kalimat itu bagaikan cahaya. Rahma memeluk Umi sambil menangis sejadi-jadinya. Malam harinya, telepon rumah berdering. Salah satu petugas yang datang 2 hari lalu menelepon. Kami beri waktu sampai besok siang. Jika dokumen tidak tersedia, kami akan menindak sesuai hukum. Rahma mendengar suara itu dari balik pintu. Tangannya langsung gemetar. Perutnya tiba-tiba kencang. Rasa nyeri menjalar ke punggung. Ia bersandar ke dinding sambil mengelus perutnya. Ya Allah, jangan sekarang. Jangan dulu. Pukul 11 malam, suara mobil terdengar di halaman. Faiz muncul dengan wajah lelah dan cemas. Ia masuk rumah tanpa menyapa siapapun. Langsung menuju kamar Umi. Apa ini semua? Kenapa kalian panggil pihak luar? Ini rumahku. Umi menatapnya tajam. Kau sudah menghancurkan hidup perempuan itu. Sekarang kau mau biarkan anakmu lahir di penjara. Faiz menarik napas dalam-dalam.
lalu menatap Rahma yang berdiri diam di ujung lorong. Kau memulai ini semua. Kau yang lemah, kau yang terlalu lembut. Sekarang lihat akibatnya. Rahma hanya diam. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena sudah habis rasa. Tengah malam, saat suasana rumah hening kembali, Rahma merasakan sakit luar biasa di perutnya. Kali ini berbeda. Panas, tajam, dan bergerak cepat. Ia menggigil, mencoba memanggil Umi. Tapi suaranya tertahan. Air ketubannya pecah. Lantai kamar basah. Umi mendengar suara benda jatuh dan segera masuk. Ya Robbi. Rahma. Rahma kamu kontraksi. Tanpa banyak bicara, Umi memanggil supir dan menyuruhnya menyiapkan mobil. Rahma dibawa ke rumah sakit dengan kondisi tubuh menggigil. Jalanan Riyadh tengah malam sunyi, tapi di dalam mobil, jeritannya mengisi ruang. Aduh, tolong sakit. Tahan, nak. Kita hampir sampai. Sampai di rumah sakit, ia langsung dibawa ke ruang bersalin. Tak ada yang menemaninya masuk, kecuali seorang perawat Filipina yang menggenggam tangannya dan membaca zikir dalam bahasa asing. Sementara itu, di lobi rumah sakit, 2 petugas pemerintah telah tiba. Mereka memanggil Faiz untuk dimintai keterangan. Umi hanya duduk diam di sudut kursi tunggu, membaca tasbih pelan-pelan. Apakah Anda sudah melaporkan pernikahan Anda dengan perempuan Indonesia bernama Rahma binti Achraf secara legal? Faiz tidak menjawab. Ia tahu permainannya sudah selesai. Pukul 3.18 dini hari, tangisan bayi laki-laki menggema dari ruang bersalin. Tubuh mungil, kulit kemerahan, dan mata yang masih terpejam. Rahma tersenyum lemah, tubuhnya basah oleh peluh dan air mata. Fatah, kamu laki-laki. Kau lahir di malam perjuangan ibumu. Perawat menggendong bayi itu dan meletakkannya di dada Rahma. Untuk pertama kalinya, Rahma merasa hidupnya berarti. Beberapa jam setelah persalinan, Rahma terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Di sampingnya, Umi duduk diam sambil membaca